Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kota Bau-Bau. Malam ini saya bersama Ketua HIPTI Sulawesi Tenggara, Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia, Bung Rusmin Abdul Ghani, yang paling trendy dipanggil RAG ya di Sulawesi Tenggara. Malam ini juga kita patut bersyukur ini kita dikunjungi oleh pengusaha muda atau tokoh muda di Sulawesi Tenggara yang sementara lagi eksis-eksisnya dalam kegiatan bisnis pengembangan UKM di Sulawesi Tenggara. Selamat malam, Bung Rusmin. Selamat malam. Ya. Jadi malam ini kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dalam membangun atau memotivasi pelaku-pelaku usaha menengah, serta bagaimana memotivasi para pemuda dalam giat-giat menjadi pengusaha muda ya. Ya, saya kira menurut hemat saya bagaimana ini yang memotivasi kita untuk menjadi seorang pengusaha muda yang lebih menggeluti di dunia UKM. Ya, selamat malam Bang Tony. Ya, ya. Terima kasih atas undangannya dan bisa menerima kita untuk sharing terkait peluang dan tantangan bisnis saat ini. Ya. Saya Bang, ini yang keempat kali mungkin dalam rangka berkunjung ke Bau-Bau. Alhamdulillah di setiap kedatangan saya di Bau-Bau ini kan saya melihat ada banyak potensi. Ada banyak potensi mulai dari awal saya datang berkenalan dengan teman yang partner dalam rangka mengembangkan pakan ternak. Dan saya hari ini juga kembali berkunjung ke tempat beliau. Ternyata beliau berevolusi terus, mengembangkan terus yang dulunya pakan untuk ayam, sekarang justru malah berkembang pakan untuk tambak udang faname, bandeng dan sebagainya. Saya kira ini potensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada di Bau-Bau. Tinggal inilah yang kita harapkan ke depan. Saya sebagai pengusaha HIPTI yang boleh dibilang daratan, kita ini Sulawesi Tenggara kan ada kepulauan, ada daratan. Iya, iya. Nah, inilah juga sengaja saya intens untuk datang menginventarisir potensi-potensi yang ada di kepulauan, khususnya di Bau-Bau sini Bang. Karena saya berharap kita ini daratan dan kepulauan tidak hanya politik yang menyatukan kita. Iya, iya. Tidak hanya ketika nanti kita bicara pilgub atau pilcaleg, baru kita bicara, oh suaranya dari mana? Dari daratan. Oh suaranya dari mana? Dari kepulauan. Iya, iya. Atau kita bicara pilgub, pasangan kepulauan dan daratan. Sehingga kita terlalu sempit. Padahal sesungguhnya Sultra ini kepulauan dan daratan masing-masing punya potensi. Iya, iya. Sumber daya alam yang menurut saya ini bisa dikolaborasikan. Sehingga pengusaha daratan dan pengusaha kepulauan itu bisa berkolaborasi, bersinergi dalam membangun bisnis. Contoh bisnis pakan yang saya cerita tadi, Iya, iya. bahwa teman-teman di Bau-Bau punya mesinnya, punya teknologinya, punya sumber daya manusianya, tapi terkendala di bahan bakunya. Sehingga barangkali kita teman-teman dari pengusaha daratan itu bisa menyiapkan bahan baku sekaligus menyiapkan pasarnya, sehingga jalinan bisnis ini bisa kita terus lakukan, sehingga ke depan generasi kita dan generasi hari ini diskusi tentang daratan kepulauan tidak hanya diskusi pada saat politik saja. Iya. Gitu. Oh iya. Jadi memang potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara yang cukup melimpah ini harus kita bagi. Kalau saya mendengar penjelasan kita ini, yang kita lebih prioritas pada urusan peternakan dan
perkebunan mungkin atau perikanan dan sebagainya. Nah, bagaimana kesiapan pemuda atau petani atau keluarga-keluarga kita yang ada di kepulauan ataupun di daratan dalam menyikapi proses perkembangan bidang perikanan atau peternakan terkait pakan ini, karena kan begini, tidak semua petani dengan memainkan usaha-usaha bidang pakan. Nah, kira-kira seperti apa cara yang bisa kita merubah mindset mereka sehingga mencintai pekerjaan atau bidang yang kita coba bangun ini? Iya, jadi kan gini, Bang. Kita selama ini mindset kita Sulawesi Tenggara itu adalah kaya dengan potensi pertambangannya. Iya. Saya bicara Konawe Raya, Kepulauan, Daratan, Kolaka, orang bicara nikel. Iya. Kemudian kita bicara di Buton di sini adalah bicara aspal. Ini apa namanya? Ini adalah potensi mineral yang kita miliki di Sulawesi Tenggara. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya ada potensi-potensi lainnya yang menurut saya itu sangat menjanjikan untuk kita kembangkan. Seperti pertanian dan peternakan. Kenapa itu penting kita kembangkan? Karena itu akan menciptakan pemerataan ekonomi. Iya. Beda dengan kita bicara pertambangan, mohon maaf Bang. Kalau bicara pertambangan butuh modal besar, kemudian resiko besar, sehingga yang bisa mengelola pertambangan itu memang pengusaha-pengusaha yang punya kapital besar. Ya, sehingga kita ini pelaku-pelaku usaha menengah ke bawah ini sangat riskan untuk mengerjakan bisnis pertambangan. Sehingga saya cenderung menyesuaikan potensi kita, makanya saya sering mengarahkan untuk kita bagaimana mengembangkan pertanian dan peternakan ini. Memang kalau kita bicara apa namanya, kenyataan hari ini, kita ini kan rata-rata anak petani, Bang. Iya. Anak petani. Kita sadar bahwa selama ini kita ini ya masuk golongan menengah ke bawah. Ya, identiklah petani dengan orang susah gitu kan. Padahal hari ini dengan teknologi yang ada, informasi yang begitu cepat, perkembangan apa namanya sumber daya teknologi ini memungkinkan kita mengelola pertanian peternakan ini dengan mengembangkan nilai tambah. Iya. Nah, seperti kemarin kita bicara ternak, ya ternak saja, tidak terpikir bagaimana kita membuat pakan sendiri. Iya. Nah, hari ini dengan informasi yang saya bilang tadi, ya teman-teman juga sudah bisa membuat meracik pakan sendiri. Dengan meracik pakan sendiri itu akan bisa bahan-bahan ini, bahan-bahan pertanian lainnya itu punya nilai tambah. Contoh sorghum yang kita mau kembangkan, yang harapan kita bisa menjadi bahan pakan. Sorghum itu tidak hanya buahnya tapi batangnya, daunnya setelah diperas gulanya itu sangat baik untuk dijadikan pakan ternak, baik sapi maupun ayam. Sehingga satu komoditi saja sudah bisa menciptakan beberapa produk yang punya nilai ekonomis. Sehingga kita tidak hanya berharap tanam sorghum hanya jual sorghum, tanam jagung, umpamanya kita tanam jagung hanya jual jagung. Yeah. Tapi ada teknologi yang sudah dikembangkan dan dipahami oleh teman-teman di sini yang bisa kita kembangkan di sini sehingga bisa mempertahankan menjaga harga komoditi sekaligus bisa menjamin pasar hasil produksi pertanian. Jadi sorghum ya? Sorghum, jagung, pokoknya komoditi apa saja. Termasuk hari ini yang memang kita mau fokus di sorghum karena sorghum di samping nilai apa namanya
nilai gizi dan proteinnya cukup tinggi, memang investasinya juga tidak terlalu besar, rendah. Oke, Berarti kita sedikit mengarah ke sorghum. Iya. Bagaimana sorghum di daerah kepulauan? Iya. Karena kan kita di Buton, Kota Bau-Bau, Busel, Buton itu kan daerah pertanian kita. Iya. Cuma memang dia pertanian jangka panjang, menengah ke atas. Perkebunan. Terus, ya perkebunan. Nah, kalau peluang sorghum itu, potensi sorghum seperti apa? Potensinya, peluangnya, kemudian tingkat kebutuhan pengusaha-pengusaha pakan terhadap sorghum itu seperti apa, sehingga kemungkinan besar ini juga menjadi sebuah harapan baru ya bagi masyarakat kita tentang bagaimana kita membangun bercocok tanam sorghum. Ya, jadi kalau sorghum ini Bang, hampir semua terutama lahan-lahan kering ini bisa untuk kita kembangkan sorghum. Jadi di kepulauan sini sangat memungkinkan potensi lah untuk kita kembangkan sorghum. Kemudian sorghum itu dia investasinya sekali, 3 kali panen. Jadi sekali tanam 3 kali panen. Per 3 bulan. Jadi, tidak pakai musim. Tidak pakai, tetap ada musim tanam lah. Kayak sekarang musim tanam Oktober Maret kan, ya kita mulai sekarang habis hujan tanam. Jadi per 3 bulan dari setelah tanam itu dia mulai akan panen sampai 3 kali panen. Setelah itu kita bisa tanam lagi. Bahkan di beberapa daerah mereka juga tumpang sari dengan tanaman-tanaman perkebunan. Mereka tumpang sari dengan kelapa. Nah itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Karena gini Bang, kita bicara terkait masalah program pemerintah ini terkait swasembada ya. Swasembada beras, kalau menurut hemat kami ini tidak akan mungkin bisa dicapai. Karena yang pertama jumlah penduduk kita terus bertambah. Yang kedua jumlah lahan potensial untuk kita tanami padi sawah juga sudah sangat terbatas. Mengecil. Kemudian sumber daya alam, air, ya hutan kita sudah banyak yang gundul. Jadi seberapa besar pun pemerintah membangun embung, bendungan juga tidak akan mungkin bisa memaksimalkan hasil pertanian padi sawah. Sehingga kami berpikir untuk bisa berswasembada pangan, memang pemerintah sudah harus mulai menyiapkan atau memikirkan pangan alternatif. Ya, pangan alternatif ini yang kita usulkan sorghum. Di samping punya nilai ekonomis, juga punya nilai gizi dan kalsium yang sangat tinggi. Apalagi persoalan kita ke depan ini kan gini Bang, di samping persoalan kita bagaimana menghadapi krisis pangan, ya persoalan berikutnya adalah bagaimana menciptakan generasi yang berkualitas dengan memenuhi standar gizi. Apalagi sekarang ya isu stunting kan bukan bukan cerita omong kosong, dan itu banyak terbukti. Persoalannya adalah kita dari segi sumber makanan semua bisa terpenuhi Bang, tetapi makanan yang kita makan itu nilai gizinya belum tentu memenuhi standar. Iya, karena banyak makanan-makanan sekarang ini yang cara pengolahannya itu instan. Contoh ayam broiler itu kan ada yang hanya 28 hari bisa panen Bang. 28, 29. Bahkan itu mereka tidak ayam itu tidak makan pakan nabati lagi, semua pakan kimia kan, sehingga ya pastilah hasil hasil ternaknya itu menurut kami ya pasti sudah tidak memenuhi standar gizi. Begitu juga telur-telur yang dihasilkan. Makanya kita dorong pemerintah melalui pangan-pangan alternatif ini, salah satunya sorghum, ini bisa kita kembangkan. Di samping bisa membantu
pemerintah untuk bersuasembada pangan, Ya. kan tinggal gini Bang, ini memang apa namanya, tergantung upaya pemerintah, tergantung support pemerintah. Kita ini pengusaha dengan petani dan masyarakat punya keterbatasan. Apa keterbatasan kita? Kita tidak punya kebijakan. Kita Iya. tidak bisa menyuruh orang dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah laksanakan. Iya, iya. Sehingga memang ke depan kita butuh pemerintah yang memahami betul, memahami terkait masalah potensi sumber daya alam kita, sehingga pemerintah bisa full mensupport. Ya seperti sorghum hari ini, kita sudah kembangkan, sudah minta petani untuk budidaya, ya. Petani kendalanya apa? Pembersihan lahan. Iya. Dari kalau mau dibebankan kami dari pengusaha, kita sangat berat Bang. Tapi kalau hanya untuk bibit, ya kami siap. Tapi kalau diminta pembersihan lahan, kemudian masa menunggu 3 bulan, kan harus ada subsidi. Kalau perlu pemerintah subsidi lah biaya tenaga kerjanya selama dia menjaga komoditi itu kan. Nah, inilah peran pemerintah ke depan kita harapkan supaya bisa masif ini. Kalau ini bisa masif komoditi ini kan tinggal terkait pasar, ya kami dari pengusaha juga sudah berani menjamin. Sudah punya pasar? Sudah punya pasar, karena apa? Karena kami sudah teliti dan kami sudah manfaatkan sorghum itu benar-benar sangat baik untuk kita jadikan bahan pakan ternak. Di samping pakan ternak juga menjadi konsumsi pengganti. Tinggal pemerintah umpamanya buat kebijakan khususnya umpamanya bau-bau atau kita bicara Sulawesi Tenggara, tinggal Pak Gubernur bikin instruksi bahwa pengganti nasi mungkin dalam sehari kita makan 3 kali, untuk makan paginya sorghum. Makan siang dan malamnya silakan makan beras. Secara tidak langsung dengan kebijakan seperti itu akan mengurangi konsumsi beras terhadap masyarakat, sehingga ketergantungan kita terhadap pangan beras ini juga akan berkurang, menurun, sehingga bicara swasembada pangan ke depan ini bisa kita wujudkan Bang. Iya. Sebagai ketua HIPTI di Indonesia ya, sejak kapan kita bergelut membidangi bidang pakan ternak ini? Kemudian, apakah ini peran pemerintah sudah mulai langsung turun seperti apa yang kita bahasakan tadi bahwa perlu kebijakan. Maksudnya selama ini pemerintah seperti apa? Sementara pergerakan kita terkait apa yang kita bangun ini kan sudah merambah. Kalau saya melihat dari postingan-postingan kita itu sudah masuk sampai Kolaka Utara, Konawe Selatan, Konawe, bahkan Kabupaten Buton, Kota Bobo. Tapi ada peran pemerintah yang kurang kalau saya lihat dari penjelasan kita. Sebenarnya apa yang menjadi masalah ini di sini? Pemerintah DPR kah atau eksekutif kah atau apa ini yang kurang respon atau kurang apa ini? Jadi gini, pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan seperti ini kan gini Bang, selama ini hanya dalam bentuk proyek. Proyek sipil. Bukan proyek sipil dan proyek pengadaan bibit apa dan sebagainya. Nah kalau kita berharap proyek, ya kadang waktu dan kebutuhan masyarakat itu berbeda dengan apa yang diusulkan. Contoh ya masyarakat butuh sorghum dikasih jagung, atau kemudian sekarang ini musim hujan, musim tanam tapi dana belum cair sehingga bibit tidak ada. Nanti musim kering baru ada dana, sehingga ini tidak ketemu. Ya, makanya ke depan kami mendorong pemerintah itu bisa ikut langsung dalam proses bisnis start awalnya. Mungkin pemerintah tidak bisa karena ya namanya pemerintah kan tidak bisa berbisnis. Tetapi kan pemerintah punya instrumen, apa itu? Perusahaan daerah. Iya, perusahaan daerah kita maksimalkan untuk mengintervensi bisnis, potensi sumber daya alam kita. Contoh kalau saya bilang di Bau-Bau kita punya potensi sorghum dan pakan. Ya sudah, tinggal
perusahaan daerah ini disupport oleh pemerintah, disiapkan modalnya, kemudian dipantau, Perusda memaksimalkan potensi yang ada untuk menjamin pasar-pasar petani dan peternak. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah pengusaha-pengusaha di tingkatan bawah masyarakat ini pasti akan jauh lebih semangat dan percaya terhadap apa yang diarahkan oleh pemerintah. Iya. Oke, kita lanjut lagi, kayaknya agak bagus kita bicara tentang sorghum dan yang lain. Kalau menurut kita peran pemuda dalam menyikapi persoalan-persoalan potensi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara seperti apa? Karena kenapa? Pemuda kita saat ini kecenderungan untuk bermain atau memotivasi dirinya untuk berbisnis itu sedikit kurang. Ya. Itu masalahnya apa itu, dan apa yang perlu kita bisa berikan solusi? Sebab kenapa pemuda hari ini kecenderungan bermainnya itu lebih bermain di domain politik, sementara target-target kehidupan kita masa depan itulah bagaimana kita mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Kira-kira seperti apa itu? Iya, jadi itulah yang saya gambarkan tadi, Bang. Sejauh ini orang pesimis untuk berbisnis, khususnya kita anak muda. Iya. Karena kenapa? Kita kurang melek terhadap perkembangan bisnis. Yang kedua, orang berpikir dia tidak berbisnis hanya karena jadi pejabat kaya gitu kan. Iya. Sehingga anak-anak muda sekarang cenderung tidak mau berbisnis, cenderung mau instan jadi pejabat, jadi kontraktor pemerintah. Karena dianggap pekerjaan itu bisa cepat wah gitu kan. Cepat dapat duit. Cepat dapat duit. Saya tidak tahu gimana caranya dapat duitnya. Kalau menurut saya sih justru bahaya juga kalau duitnya dari pekerjaan itu kan. Jadi memang sekarang ini pemerintah di samping tadi bagaimana menghidupkan instrumen Perusda, di samping bagaimana mendorong daerah ini berproduktif, bisa menghasilkan dana PAD, di samping itu juga dengan hadirnya Perusda bisa mengakomodir ide-ide, potensi-potensi yang dimiliki anak muda. Saya, Bang, kecil-kecil begini di grup saya anak Unua, boleh cek, hampir semua jenis usaha saya akomodir. Tapi semua belum maksimal karena memang ya terbatas, kita ini pengusaha, terbatas modal, terbatas waktu, terbatas sumber daya, terbatas kebijakan. Di Anawono itu, Bang, ada Anawono kreatif, ada Anawono visual. Ini saya mengakomodir anak-anak muda semua nih. Bagaimana mereka bisa saya buatkan studio merekam, kemudian mengupload hasil-hasil karyanya mereka. Anawono visual, bagaimana menjadi IO, kameramen, Anawono transportasi. Ini kan ini peluang semua, Bang. Peluang usaha semuanya memang tidak bisa maksimal karena kita punya keterbatas. Anawono wallet. Saya ada, Bang. Di Anawono ada Anawono wallet, ada Anawono properti, ada Anawono pabrik industri galangan kapal, ada Anawono peternakan. Kita buka ranch, beternak sapi. Bagaimana anak-anak muda di situ saya suruh kumpul sapi, kemudian masukkan ke ranch, kemudian jual, ada selisih. Nanti akan berkembang di mana di situ ada pemotongannya apa dan sebagainya. Sehingga itulah yang saya maksud, Bang. Kalau pemerintah bisa ikut campur dalam semua persoalan seni peluang ekonomi yang ada, saya yakin anak muda juga akan bersemangat. Anak muda akan ikut, wah ternyata usaha ini bagus, sehingga pemerintah ini mengeksekusi dan mensupport. Kalau hanya kita swasta, Bang, ya punya keterbatasan, terbatas modal, waktu dan sebagainya, sehingga tinggal konsep. Ya mohon maaf, makanya saya berharap ke depan kader-kader ya kayak Abang, yang lain-lain ini bisa masuk ke sistem. Kita sudah siap startupnya, kita sudah siap inventarisasi potensi, kita sudah mulai bisnis-bisnis yang ada di Sulawesi Tenggara. Ini tinggal kita kita maksimalkan dengan kebijakan. Ya, kenapa orang sekarang berebut menjadi pemerintah, menjadi
bagian daripada sistem. Ya, di pikiran kita, Bang, orang-orang produktif, pengusaha, dan pelaku UMKM, bukan semata-mata bagaimana kita ini menjadi pejabat, dihormati, dan sebagainya. Tapi kita berharap masuknya kita dalam sistem itu bisa lebih memaksimalkan apa yang kita ingin kerjakan. Contoh hari ini, Bang, kita bicara orang kaya, pengusaha lah. Apa sih yang mereka tidak bisa bikin? Bicara isu 9 naga, seberapa besar kekayaannya mereka. Iya, iya. Tetapi satu yang mereka tidak punya adalah kebijakan. Sehingga tidak bisa maksimal juga usahanya. Mereka mau masuk ke dunia politik kan Ya mungkin. tidak mungkin. Iya, iya. Nah, sehingga makanya kita lah putra-putra daerah, pemuda-pemuda ini yang memang punya talenta politik dan punya pemahaman tentang potensi kita yang harus kita perjuangkan, itu yang kita dorong. Oke. Kita ngomong pemerintah, terus sekarang kita ngomong wakil rakyat lagi nih, Iya, iya. yang duduk sekarang. Menurut kita seperti apa? Apakah peran mereka juga perlu dalam persoalan-persoalan sumber daya alam yang harus dikelola oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di pemuda? Apa perlu mereka? Oh, sangat perlu, Bang. Contoh gini, kita bicara legislatif. Kita perlu legislatif, bagaimana peran mereka sebagai apa namanya legislasi, ya, pembuat aturan, Iya, pembuat perda lah. Kita bicara di level daerah. Bagaimana mereka itu membuat perda yang benar-benar berpihak kepada rakyat. rakyat. Contoh umpamanya, kita bicara UMKM. Buatlah perda, masyarakat pemuda yang berdomisili dan punya karya ingin berusaha, kita bantu dengan peraturan daerah untuk diberikan modal kerja umpamanya. Salah satu peran ya. Salah satu peran, backup lah dia dengan regulasi, Iya, iya. backup dengan aturan, supaya tidak ada alasan BPD, perbankan, atau pemerintah di bagian koperasi dan sebagainya untuk tidak membantu. Iya, iya. Iya kan? Sekarang persoalannya kan kadang kita ini mau dibantu permodalan, tapi dasar kita membantu ini kan seperti apa? Iya, iya. Nah, sehingga kita berharap wakil-wakil kita itu mengerti, dia paham apa yang harus dia perjuangkan, sehingga regulasi, aturan yang mereka terbitkan itu benar-benar memberi manfaat dan berdampak sama masyarakat. Ke depan ini, Bang, kita tidak butuh anggota-anggota legislatif yang bicara pokir, ya. Kita tidak butuh artinya kita butuh dia bagaimana berjuang perda atau undang-undang itu benar-benar bermanfaat bagi kita ini masyarakat, Iya, sesuai menjadi kebutuhan kita. Contoh masalah Sulawesi Tenggara, bagaimana legislator kita itu berjuang supaya konflik-konflik lahan tambang, ya, bagaimana masyarakat Iya, itu iya. di backup dengan aturan Iya. supaya mereka juga bisa menambang sendiri umpamanya, tidak mesti harus berkonflik dengan pemilik izin. Bagaimana masyarakat, pengusaha-pengusaha lokal itu dimudahkan untuk mereka mendapatkan izin-izin pertambangan juga. Ini kan perlu diperjuangkan aturannya supaya memudahkan ini, Perlu teman-teman. campur tangan ya, Perlu campur tangan. khususnya di DPR RI. DPR RI, DPR provinsi, di setiap levelnya saya Iya. kira kita butuh peran legislasi, legislator untuk memperjuangkan. Makanya saya selalu cerita, Bang, kita ini tinggal kita bicara hari ini yang mau berkompetisi, tinggal kita cek track recordnya. Kita tinggal cari karya mereka apa. Kalau dia di legislasi, apa yang mereka sudah perjuangkan terkait Iya. peraturan daerah yang benar-benar selama mereka duduk. selama mereka duduk. Kalau kita ukurannya bahwa selama mereka duduk ada pokir mereka deker, ada pokir mereka jalan. Saya kira siapapun yang menjadi anggota DPR juga pasti ada pokirnya, Bang. Iya. Kita berharap wakil ke depan itu benar-benar concern dengan fungsinya, bagaimana menghadirkan regulasi yang berpihak sama kita dan bermanfaat bagi kita. Iya, iya. Ini gitu, Bang. Iya, iya. Sekarang contoh kayak pelaku-pelaku UMKM, masyarakat biasa kan tidak di backup dengan perda. Ya, Abang boleh cek lah. Sekarang bicara aturan daerah, mana ada yang spesifik terkait bagaimana pengembangan contoh UMKM,
yang spesifik terkait masalah pertanian. Kalau perlu kita buat perda bahwa petani kami jamin pasarnya, apapun hasilnya kami beli. Iya, iya. Iya kan? Kita butuh aturan Memang seperti pemerintah harus menjamin harus tuh. pemerintah Karena menjamin. kan gagalnya di petani itu biasanya ketika musim jahe. Jadi bagi kita buat aturan Iya. daerah bahwa yang mengembangkan komoditi sorghum kita jamin melalui peraturan daerah bahwa hasilnya apapun hasilnya pemerintah siap subsidi. Oh Oh iya. pasti petani semangat. Karena Pasti pengusaha mereka dijamin. mereka dijamin. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Iya kan? Ini yang harus kita perjuangkan di legislatif. Iya, iya. Pengusaha-pengusaha kecil yang punya ide kreativitas yang mau kembang, jamin dikasih modal, kemudian tetap dipantau oleh pemerintah, ya kan? Ini yang kurang, aturan-aturan seperti itu. Masyarakat, pokoknya pengusaha yang mau berusaha di bau-bau melalui perda ini akan ada kemudahan berusaha. Iya, iya. Difasilitasi dengan data yang lengkap. Kemudian kalau kurang modal mungkin Perusda bisa ikut campur di situ, bagaimana bisa mengembangkan bisnisnya sama-sama. Ini kan aturan-aturan seperti itu yang kita butuhkan supaya tidak ada alasan pemerintah untuk tidak membackup masyarakat maupun pelaku-pelaku usaha kecil di bawah. Oke. Terakhir. Iya. Harapan kita seperti apa terkait UMKM, terus terkait pemuda, terkait masyarakat, terkait wakil rakyat dalam membangun Sulawesi Tenggara di bidang perikanan dan pertanian, serta membangun masyarakat Sulawesi Tenggara guna keterlibatannya dalam persoalan-persoalan di daerah, termasuk persoalan politik di 2024 ini. Jadi kan gini Pak, kalau kita bicara Pancasila ya, kalau bicara kita ketuhanan, kemudian kita bicara peri kemanusiaan, kita bicara persatuan, ini kan tuntas lah Bang. Saya kira kita ini sudah cukup dewasa dan tidak bisa lagi digoyang dengan isu-isu tiga ini ya. Yang sekarang ini melalui momentum 2024 ini adalah di sila keempat permusyawaratan. Artinya masyarakat ini kan harus sadar bahwa mereka adalah pemilik negara ini. Ya, mereka lah yang mau menentukan nasibnya sendiri. Mereka lah pemilik kedaulatan. Sehingga undang-undang itu memberi kewenangan masyarakat untuk memilih wakilnya melalui pemilu ini. Makanya ini pemilu masyarakat jangan salah pilih wakil. Kalau pilih wakil yang hanya sekedar pragmatisme, yang sekedar karena dia punya popularitas, karena dia punya uang, tapi tidak mengerti apa yang dia perjuangkan, ya jangan salahkan mereka ketika mereka tidak bisa memperjuangkan aspirasi kita, karena mereka tidak paham. Iya kan? Sehingga kita butuh orang-orang yang mewakili kita. Kita harus pilih orang yang mengerti tentang kebutuhan kita untuk menciptakan keadilan sosial. Iya kan? Bagaimana mau tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau yang orang kita wakilkan ini tidak pernah pikirkan kita, hanya pikirkan dia dan kelompoknya. Kenapa mereka pikirkan dia dan kelompoknya? Karena kita masyarakat yang mohon maaf terjebak dengan pragmatisme. Kita pilih dia karena kita dikasih uang, serangan pajak dan sebagainya. Sehingga begitu dia terpilih, dia hanya pikirkan diri dan kelompoknya. Tidak memikirkan kita. 5 tahun kita akan gigit jari. Nah, makanya ya melalui momentum ini, apalagi mohon maaf Bang, kita bicara Indonesia Emas 2045 ini kan kita butuh wakil dan pemimpin 2024 ini yang benar-benar bisa konsen dan memahami potensi kita sehingga kita bisa keluar menjadi negara maju di 2045. Karena kalau tidak,
kalau pemerintah atau legislatif yang mewakili kita tidak mengerti, kemudian kita sebentar lagi menghadapi yang namanya bonus demografi, usia produktif lebih banyak daripada yang tidak produktif, sehingga orang butuh lapangan kerja, butuh makanan, butuh butuh pekerjaan. Di satu sisi pemimpin kita tidak bisa mengelola sumber daya alam kita, ya selesai chaos. Sehingga yang kita harapkan menjadi negara maju, akhirnya kita menjadi negara middle income, negara gagal. Nah, ini yang kita khawatirkan, Bang. Makanya saya berharap anak-anak muda hari ini, apalagi mereka yang akan merasakan di 2045 itu. Saya tadi malam juga ketemu anak-anak muda di Salatiga, Bang. Sempat saya sampaikan, saya bilang politik jangan dipandang enteng, karena ini adalah untuk kalian. Kalian hari ini berumur 20, kapan salah memilih pemimpin, umur 40 kalian akan sulit. Gitu, Bang. Gitu ya. Jadi terima kasih saudara saya RAG yang sudah memberikan kita pencerahan tentang seperti apa itu UMKM, seperti apa itu komoditi sorghum, dan seperti apa peran pemerintah, eksekutif dan legislatif dalam mengawal apa yang dilakukan oleh HIPTI saat ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah motivasi, menjadi pemicu bagi kita seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara untuk lebih mencintai pertanian, perikanan, dan perkebunan, karena itulah lahan kita yang sangat murah tetapi menyimpan emas di dalamnya. Kelautan. Nah, apalagi laut tidak ada, tinggal panen tiap hari kan, tidak ada musim. Ya, ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita bahwa kaum muda punya hak untuk bisa membangun daerahnya. Kaum muda bisa punya hak untuk menjadi wakilnya di legislatif. Nah, mudah-mudahan di pergolakan politik di 2024 kita masyarakat Kota Bau-Bau khususnya bisa melihat siapa yang harus kita pilih supaya bisa mampu memperjuangkan aspirasi kita, begitu ya. Karena memang beliau juga menjadi salah seorang caleg di DPR RI dari Partai Golkar. Terima kasih dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.